saya sempat deg gitu, waduh ini kalau kemudian dipaksakan 15 Juni masuk ini bisa berabe nih Probolinggo, karena kita tahu sebarannya masih belum bisa terkendali. Kenormalan baru teman-teman, atau tatanan hidup yang baru, artinya ada suatu kebiasaan baru. Pasti sulit banget ya ketika kita nggak terbiasa pakai masker, nggak terbiasa cuci tangan, nggak terbiasa pola hidup bersih dan juga sehat. Ini akan cukup memberatkan hati. Tapi ada pepatah mengatakan, bisa karena terbiasa. Jadi kita biasakan saja dulu, nanti setelah the new normal life ini akan terbiasa dan akan biasa dengan sendirinya dan bisa gitu ya untuk melakukan itu semuanya. Pada kesempatan kali ini dan episode kali ini teman-teman sekalian, saya akan banyak membahas terkait dengan the new normal atau tatanan baru normal, atau ada yang bilang kenormalan baru. Dan hal ini menjadi isu hangat untuk kita bicarakan karena apapun kondisinya, meskipun masih ada yang positif COVID-19, ini nanti pemerintah pusat akan menggaungkan untuk kembali menormalkan seluruh sektor ekonomi, kemudian pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama-sama ya teman-teman sekalian, karena sudah hampir 3 bulan kita di rumah aja, pasti ada rasa bosan, rasa pengen untuk melakukan aktivitas normal kembali, tapi karena memang ada pandemi COVID-19, akhirnya kita tertahan di rumah aja gitu. Hal ini menjadi pertimbangan mungkin ya bagi pemerintah bahwa vaksin sampai saat ini belum ada, dan kesempatan ini kita harus menormalkan kembali ekonomi, menormalkan kembali kegiatan aktivitas kita seperti semula begitu, tapi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, karena the new normal, ada hal yang baru yang kita kembalikan begitu. Dan pastinya ini tidak lepas dari protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga WHO. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya, sangat menarik sih, ketika dari pimpinan pusat kita akan konversikan ke pemerintah daerah, yaitu bupati, untuk melihat bagaimana sebenarnya teknis apabila memang the new normal ini akan segera dilaksanakan. Karena kabarnya di Provinsi Jawa Barat mulai tanggal 1 Juni ini sudah mulai kembali aktivitas semula. Di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah ini juga sudah mencanangkan dan menggaungkan akan ada the new normal. Tapi kalau dilihat Wali Kota Surabaya dan lain sebagainya, ini masih fokus untuk penanganan COVID-19. Dan apakah memang ketika nanti kebijakan the new normal sudah diteken oleh pemerintah, bagaimana dengan masyarakatnya? Apakah kita seleksi alam begitu ya, yang kuat yang akan melakukan aktivitas, yang nggak kuat ya akan terseleksi secara alam begitu. Nah, Ibu Tantri, kita kemarin sempat membahas terkait dengan herd immunity. Kita sudah banyak membahas terkait dengan orang-orang yang sekelompok orang yang sudah terkena paparan COVID-19 ini ditaruh di lapangan sehingga ya bisa untuk membuat antibodi baru begitu terhadap COVID-19. Nah, ada isu lagi Bu, the new normal ini berbeda dengan herd immunity begitu ya. The new normal atau tatanan normal baru atau kenormalan baru ini digaungkan oleh Presiden Jokowi, dan bagaimana antara sinergitas pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten untuk menghadapi the new normal ini? Ya, jadi yang pertama perlu difahami pada semuanya bahwa the new normal itu seperti yang dulu sempat saya sampaikan, kita pada saatnya nanti juga nggak akan mungkin kemudian terus-terusan harus berdiam diri di rumah, kan begitu. Misalnya tidak kemudian bisa semua dikerjakan, misalnya work from home, atau misalnya dari sisi pendidikan tidak mungkin kemudian anak-anak terus-terusan misalnya harus belajar dari rumah dan seterusnya. Ada saatnya nanti kita harus bangkit, yang kemudian kemarin diistilahkan oleh Presiden Republik Indonesia harus berdamai. Itu berdamai bukan kemudian kita menyerah atau mengarah pada herd immunity, tetapi berdamai itu bagaimana kita bersikap dengan cerdas, kita tetap melindungi diri kita dan seluruh masyarakat untuk tetap cerdas, tetapi juga di sisi lain kita masih bisa dan harus berproduktif
dan kreatif begitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. The new normal ini memang telah digaungkan, tetapi tidak kemudian semerta-merta Presiden menyampaikan wacana the new normal ini kemudian seluruh daerah bisa menerapkan secara bersama-sama, karena ini juga telah diatur oleh Permendagri. Tadi pagi saya juga baru menerima keputusan Kemendagri ini nomor 44 tahun 2020 ini tentang pedoman tatanan normal baru. Begini, harus kita pahami juga bahwa yang pada posisi kita sebelum-sebelumnya termasuk PSBB ini kan pada posisi restriksi ya. Tidak kemudian posisi restriksi ini kemudian langsung bisa loncat ke the new normal. Harus ada proses transisinya. Nah, proses transisi, restriksi ke transisi itu juga harus ada kajian secara akademis dan medis bagaimana daerah mampu dan bisa melakukan dari restriksi kemudian ke transisi ini. Kalau kemudian diistilahkan ada pelonggaran atau ada istilahnya ya pelonggaran ya, relaksasi beberapa sektor. Ini paling tidak proses restriksi ke transisi ini yang modalitas pertama itu adalah pemerintah daerah di masing-masing daerah itu bisa menjamin penyebaran virus ini telah terkontrol. Artinya harus ada kesiapan dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan the new normal. Kalau dari Permendagri yang tadi disampaikan Ibu nomor 44 tahun 2020, apa sebenarnya persiapan-persiapan dari kriteria suatu daerah bisa dikatakan atau bisa melaksanakan the new normal itu? Ya, jadi yang tadi ini untuk menambah menambah wawasan ya bagi kita semua. Tadi disampaikan Jawa Barat memang menjadi daerah pertama yang memang kasus penurunan kasusnya lumayan signifikan, sehingga beliau Pak Gubernur Jawa Barat menerapkan the new normal life. Tetapi ada beberapa catatan bahwa di Jawa Barat pun itu tidak kemudian secara merta-merta seluruh kabupaten dan kota itu secara bersamaan menerapkan the new normal ini. Jadi saya kebetulan 2 atau 3 hari yang lalu, saya lupa, saya juga mengikuti webinar yang salah satunya speakernya adalah Pak Ridwan Kamil bersama beberapa praktisi waktu itu. Beliau menyampaikan juga bahwa di Jawa Barat pun itu juga dilakukan secara proporsional dan parsial, sehingga tidak benar jika kemudian Pak Gubernur Jawa Barat menyampaikan Jawa Barat siap. Jawa Barat siap bukan berarti kemudian seluruh daerahnya siap, tetapi sekali lagi catatannya adalah proporsional dan parsial. Begitupun Jawa Timur. Kebetulan tadi siang saya juga rakor dengan Ibu Gubernur dan mendengar langsung statement beliau terkait dengan kebijakan the new normal life ini. Jika beliau menyampaikan Jawa Timur siap bukan berarti kemudian seluruh daerah 38 kota dan kabupaten akan diterapkan, tetapi yang menjadi pilot project adalah Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang, Batu. Kebijakan ini akan merubah peradaban. Jadi salah satu the new normal life itu ya kita memang harus merubah peradaban kita, merubah kebiasaan kita. Misalnya dahulu di pasar kalau tidak berdesak-desakan bukan pasar namanya, kan gitu. Nah, hari ini tidak akan mungkin kita kembali pada masa lalu, pada perilaku kita sebelum ada COVID-19. Baik, itu dia teman-teman ya terkait dengan the new normal life, karena ada kata-kata new normal, ada yang baru begitu ya. Ini kita tidak
kembali ke bulan sebelum Maret begitu dengan tanpa masker, tanpa cuci tangan, tanpa protokol kesehatan. No, itu tidak seperti itu. Jadi ketika new normal life akan digaungkan dan dilaksanakan, kita ada habit atau kebiasaan baru yang dibentuk begitu, menggunakan masker, physical distancing, kemudian cuci tangan, ada bilik, naik ojek online, ada skat dan lain sebagainya. Artinya kita memulai suatu kebiasaan baru, akan ada tren baru. Bagaimana kalau Ibu melihat di tren pendidikan dan juga tren pariwisata? Begitu ada wacana dari pusat terkait dengan penerapan kembali ke sekolah per 15 Juni kalau nggak salah. Karena waktu itu memang informasinya masih terbatas sehingga saya sempat waduh, ini kalau kemudian dipaksakan 15 Juni masuk, ini bisa berabe nih Probolinggo, karena kita tahu sebarannya masih belum bisa terkendali. Langsung waktu itu saya berkoordinasi dan memerintahkan Dispendik untuk tidak membuat statement apapun terkait dengan tahun ajaran baru dan masuknya anak-anak kembali ke sekolah. Intinya memang untuk saat ini Kabupaten Probolinggo belum akan menerapkan ini. Dinas Pendidikan sudah menyusun beberapa planning A, B, C, D terkait dengan jika kemudian pada saatnya nanti anak-anak ini harus kembali ke sekolah. Misalnya secara parsial, ada yang bisa lewat daring, ada yang bisa offline, artinya harus datang. Kemudian plan selanjutnya misalnya dengan sistem shift, artinya misalnya satu rombongan belajar tidak bisa kemudian kalau dulu satu rombel itu misalnya 20 siswa, ya hari ini tidak mungkin. Misalnya kita pecah menjadi 2 misalnya, jadi shift-shiftan 10 anak masuk, besok off. Ini memang sudah kita susun, tetapi untuk saat ini, planning saat ini paling tidak sampai dengan Juni dan Juli kita masih akan menerapkan home learning bagi seluruh siswa. Intinya saya tidak akan mungkin memaksakan sebuah keadaan, misalnya sekolah harus masuk, wisata harus buka lagi, terus kemudian harus mengorbankan safety dan kesehatan masyarakat. Artinya dari pemerintah Kabupaten Probolinggo saat ini adalah fokus gitu ya untuk melakukan penurunan persentase dari pasien yang positif COVID-19. Baru setelah itu, setelah trennya turun atau bahkan bisa sampai 0, ini bisa saja nanti the new normal akan diselenggarakan di Kabupaten Probolinggo. Ya, betul. Akan ada tren baru teman-teman sekalian di bidang pendidikan yang tadi disampaikan, mungkin sistem teknisnya akan seperti apa akan lebih dikaji oleh pemerintah kabupaten dan juga dari pariwisata ya. Saya concern ke pariwisata ini dari Presiden Jokowi bahwa akan ada isu HAL, kemudian hygiene dan juga safety yang nantinya dari sistem pariwisata akan segera dikaji. Nah, mungkin nanti setelah penurunan COVID-19 di Kabupaten Probolinggo, pemerintah baru sudah langsung akan kaji begitu ya. Betul. Apakah masyarakat Kabupaten Probolinggo sudah siap untuk menerima ini, Bu? Ya, ini jawabannya jujur atau nggak jujur nih? Yang menyenangkan aja, Bu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, the new normal life itu basisnya adalah komunitas, base-nya adalah community. Tentu di dalamnya harus ada disiplin yang tinggi. Karena apa? Karena the new normal life itu sesuatu yang datangnya dan tindakannya datang secara organik. Jadi tidak kemudian harus diopra-opra, misalnya harus ada pengeras suara, hey kamu harus pakai masker dan lain sebagainya. Sekali lagi itu harus datang secara organik dari masing-masing person, dari masing-masing komunitas. Kenormalan baru teman-teman atau tatanan hidup yang baru artinya ada suatu kebiasaan baru. Pasti sulit banget ya ketika kita nggak terbiasa pakai masker, nggak terbiasa cuci tangan, nggak terbiasa pola hidup bersih dan juga sehat. Ini akan cukup memberatkan hati. Tapi ada pepatah mengatakan bisa karena terbiasa. Jadi kita biasakan saja dulu, nanti setelah the new normal life ini akan terbiasa dan akan biasa dengan sendirinya dan bisa gitu ya untuk melakukan itu semuanya.